Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Lagi terdengar, Pak. Pagi, Pak. Gimana, sehat semua ya? Rehan sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Siapa lagi nih? Tasya, Fauzi, Dwi Wulan, Setianingrum, sehat semua ya? Sehat, Pak. Meldania, oh Rehan, ada Raihan dan Rehan Lintang. Ya, baik. Baik, kita akan mulai kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan yang belum bergabung bisa bergabung. Jumlah semua mahasiswa berapa ya untuk kelas ini? 88, Pak. Berapa? 88. Oh, 86. 8, Pak. Oh, oke. Bisa sambil menunggu yang lain. Ya, yang saya sampaikan hari ini yang rencananya kemarin saya sampaikan ke Pak Ajis kuliah secara offline. Namun ada perubahan jadwal, jadi saya ternyata ada ujian yang saya harus bolak-balik gitu ya. Jadi mungkin di perjalanan tidak bisa dilakukan, sehingga saya memutuskan untuk untuk hari ini kita akan laksanakan kuliah dulu secara online ya. Mudah-mudahan tidak menjadi masalah. Nah, kemudian minggu depan mungkin kita akan laksanakan kuliah seperti biasa ya secara offline di kampus. Demikian kira-kira ya, mudah-mudahan bisa ini ya. Baik, sebentar. Oke, baik. Untuk kuliah analisis spasial kebumian, perlu kami sampaikan bahwa kuliah ini merupakan kuliah pertama kali ya mata kuliah ini yang ditawarkan di tahun ini. Jadi teman-teman semua ini merupakan angkatan yang pertama kali mendapatkan mata kuliah analisis kebumian. Sehingga mungkin nanti di dalam proses perkuliahan, ya kalau misalkan ada diskusi dan lain sebagainya terkait mata kuliah ini dipersilakan, karena kami pun masih menyesuaikan juga ya mata kuliah ini dengan kira-kira nanti kebutuhan ataupun bagaimana kondisi dari mahasiswa ya, sehingga kita sesuaikan. Nah, mata kuliah ini ada ada dua, maksudnya ada perkuliahan dan praktikum ya, sehingga nanti sebenarnya ada jam praktikum di nanti sore, nanti siang sekitar jam 1.30. Namun umumnya untuk praktikum hari pertama kita gabungkan dengan perkuliahan karena terkait isinya itu terkait dengan penjelasan saja. Jadi belum kita melakukan kegiatan di lapang ataupun kegiatan di laboratorium. Ya, jadi nanti akan saya sampaikan di bagian akhir perkuliahan terkait dengan bagaimana mekanisme praktikum, dan praktikum ini juga akan dibantu oleh dua asisten ya, nanti akan kami sampaikan. Sehingga mudah-mudahan perkuliahan ini nanti bisa berjalan lancar. Sekaligus juga menginformasikan untuk pengajar, kebetulan saya koordinator untuk mata kuliah ini, dan untuk pengajar kemungkinan akan lebih dari 2 atau 3 orang. Gitu ya. Jadi kita akan sesuaikan, tapi untuk sebelum UTS mungkin saya yang akan mengisi, nanti setelah UTS akan diisi oleh staf pengajar yang lain. Ya. Dan kemudian untuk perkuliahan ini karena kuliahnya itu lebih kepada praktik gitu ya. Praktek artinya mengaplikasikan, kemudian menggunakan serta membahas tentang bagaimana analisis spasial kebumian. Jadi harapannya nanti mahasiswa mampu, paling tidak di akhir itu mampu menggunakan tools-tools yang digunakan dalam analisis spasial kebumian. Ya, dalam hal ini mungkin lebih kepada geoanalisis, ya, geospasial analisis. Baik, saya akan coba share screen untuk perkuliahan ini, mudah-mudahan bisa dilihat. Apakah bisa dilihat? Bisa, Pak. Siapa?
Bisa? Screen-nya bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Ya, analisis spasial kebumian dengan GFM 1301, kalau misalkan ditanyakan atau misalkan menanyakan kira-kira apa namanya isi ya dari perkuliahan ini. Ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Ini sudah saya pernah mengajar kelas ini belum ya? Sudah, Pak. Yang itu ya, yang apa komputasi ya? Medcom, Pak. Ya, Medcom ya, ya baik. Ya, jadi mungkin saya sampaikan kembali, mungkin nanti yang mengajar mungkin sama saya Pak Taufik, kemudian ada mungkin Pak Bambang, juga ada Pak Idung, gitu ya. Jadi nanti beberapa dosen pengajar akan bergabung karena ini kuliah departemen, di mana sebagian besar staf yang memiliki kompetensi di bidang analisis spasial kebumian ataupun dalam bidang spasial itu mungkin ikut terlibat nanti di dalam proses perkuliahan ini. Baik. Ya, kalau misalnya kita lihat apa yang dimaksud dengan analisis spasial kebumian, apa yang akan kita bahas di sini. Tentu di dalam analisis spasial kebumian itu akan membahas tentang analisis spasial untuk data-data keruangan. Ya. Mudah-mudahan Anda sudah memahami apa yang dimaksud dengan data-data keruangan. Ya, data-data keruangan itu adalah data yang memiliki orientasi geografi. Ya, berbeda dengan data tabular, di mana dia hanya data dalam satu dimensi saja. Nah, data keruangan itu memiliki orientasi geografi, dia memiliki koordinat, memiliki lokasi. Ya. Nah, itu yang akan dibahas secara umum. Jadi mengenai analisis spasial untuk data-data keruangan. Nah, kemudian apa saja yang akan dibahas secara detail? Pertama tentu kita perlu memahami mengapa analisis data spasial itu penting. Jadi pentingnya analisis data spasial untuk data-data keruangan itu akan kita coba bahas di materi-materi berikutnya. Kemudian kita melakukan juga eksplorasi terkait dengan metode-metode dalam analisis spasial. Jadi selama ini kan metode-metode analisis spasial itu banyak sekali, dari yang sederhana sampai dengan kompleks. Nah, kita akan coba lakukan eksplorasi. Jadi kita akan coba ujikan ya analisis-analisis tersebut ya. Nah, sehingga nanti mahasiswa dapat menggunakan analisis tersebut untuk apa? Untuk melakukan analisis bersifat misalkan kuantitatif ya, untuk data-data spasial. Itu yang akan kita lakukan. Jadi bagaimana mahasiswa mendapatkan pemahaman analisis kuantitatif. Misalkan sebagai contoh, bagaimana melakukan analisis tren, ya, analisis perubahan, analisis klasifikasi, clustering, interpolasi, ya, sehingga pada akhirnya mahasiswa mampu menggunakan analisis tadi untuk tujuan-tujuan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan informasi dari data spasial. Ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua ini sudah memahami apa itu data dan apa itu informasi. Jadi apa yang membedakan data dan informasi. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Ya. Jadi itu kira-kira yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan di dalam topik analisis spasial kebumian. Seperti tadi disampaikan, untuk mendukung kemampuan mahasiswa dalam menggunakan tools ini, dalam memahami konsep bagaimana analisis data spasial, maka mata kuliah ini juga didukung oleh praktikum. Ya, jadi mahasiswa nanti diberikan hands-on praktikal, gitu ya, kelas, kemudian bisa jadi di lapangan. Misalkan sebagai contoh, bagaimana cara mendapatkan data GPS di lapangan, atau bagaimana mendapatkan data untuk melakukan GCP, ya, ground control point, misalkan. Bagaimana kita harus mencari lokasi apa yang tepat digunakan sebagai GCP. Nah, itu akan kita eksplorasi, ya. Itu akan kita ujikan di praktikum awal. Kita akan mungkin ke lapangan, ya, lapangan mungkin masih di sekitaran kampus. Ya, nanti mahasiswa kita akan dipersilakan dibagi menjadi kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu akan mencari lokasi-lokasi yang dapat digunakan sebagai titik ikat, gitu ya, sebagai titik ground truthing, ya, dari suatu data. Ya, nanti kita akan coba persiapkan data spasial untuk kampus. Nah, kemudian mahasiswa mencari titik ikat, jadi mencari misalkan di data spasial itu misalkan lokasi persimpangan jalan. Nah, mahasiswa harus pergi ke lokasi tersebut, kemudian membuat poin-poin di situ, ya. Dan nanti kita dari poin itu dikonversi menjadi data spasial, kemudian kita overlaykan apakah betul lokasi tersebut itu diperoleh oleh mahasiswa. Ya. Nah, selain itu juga nanti mahasiswa juga kita ajak, kita belajar bersama, gitu, bagaimana mendapatkan data-data dari tools
misalkan dengan menggunakan drone. Ya. Kita memiliki alat tersebut, nanti kita gunakan untuk praktikum, ya, sehingga mahasiswa mungkin bisa ke lapangan, tapi masih di sekitaran kampus sepertinya. Atau mungkin kalau misalkan ada izin gitu kita keluar kampus, ya kita coba keluar kampus untuk melihat menerbangkan drone, kemudian nanti setelah mendapat foto udara dari drone tersebut, kemudian bagaimana kita lakukan analisis untuk mendapatkan dan menghasilkan informasi dari data tersebut. Nah, itu yang akan kita lakukan ya secara gambarannya. Mudah-mudahan sih tidak ada kendala gitu ya. Jadi dalam perkuliahan ini semua proses itu kita bisa jalankan sesuai dengan rencana ya, baik itu perkuliahan maupun praktikum. Nah, harapannya apa kira-kira setelah mahasiswa mengikuti kuliah ini? Nah, ini kira-kira. Jadi mahasiswa mampu memahami konsep dan metode dalam analisis spasial khususnya untuk data-data keuangan. Ya, jadi mampu memahami dalam arti mengerti, ya. Jadi dan juga mahasiswa mampu menggunakan tools berupa aplikasi ya dalam analisis spasial untuk mengubah data menjadi informasi dan tentunya lulus gitu ya. Jadi selesai untuk perkuliahan. Ya. Kemudian untuk mekanisme perkuliahan ya untuk mata kuliah analisis spasial kebumian ini dari IPB disarankan itu ada kombinasi antara perkuliahan secara daring maupun luring. Walaupun kita berharap itu bisa secara luring semuanya gitu ya, tapi ada kombinasi dan IPB memberikan keleluasaan dalam menentukan berapa kali pertemuan dilakukan secara daring, berapa kali pertemuan secara luring. Namun ada batasan bahwa pertemuan daring itu maksimal bisa dilaksanakan 7 kali dalam satu semester. Ya, artinya nanti kita akan coba sesuaikan gitu ya untuk yang luring. Kemudian yang daring itu selain waktu yang luring tersebut. Ya, seperti hari ini kita laksanakan secara daring ya, mungkin kita akan coba misalkan 3 kali sebelum UTS itu daring, kemudian 3 kali setelah UTS itu daring ya, sehingga memenuhi prasyarat apa yang disampaikan oleh IPB, walaupun sebenarnya tidak masalah gitu ya. Kalau misalkan nanti kita bisa aktivitas bisa kita lakukan di kampus. Karena apa? Karena aktivitas luring gitu di kampus tentu sangat baik gitu ya. Jadi dalam kita berkomunikasi, bertemu langsung ya, sehingga kalau misalkan ada kendala-kendala, ada masalah, kita bisa diskusikan langsung. Nah, kalau seperti ini kan mungkin ada hal yang ingin didiskusikan tetapi terkendala ya, dalam jarak seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk yang luring tadi kita akan laksanakan, saya sudah konfirmasi ke Pak Ajis nanti lokasi roomnya di mana gitu, lokasi kuliahnya sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Kita akan laksanakan di sana. Mudah-mudahan lokasinya tidak masalah dalam arti jumlah kursi tersedia untuk seluruh mahasiswa. Ya, karena kami mendapat informasi ada beberapa kuliah yang terkendala di jumlah kursi, akhirnya mahasiswa harus duduk di bawah gitu ya, di mana itu mungkin perlu dikomunikasikan gitu ya dengan pihak penyedia ruangan agar hal itu tidak terjadi. Dan mudah-mudahan di minggu kedua semua proses itu bisa normal gitu ya, sehingga tidak ada kendala ya, tidak ada hal, karena mahasiswa punya hak juga ya untuk mengikuti perkuliahan dengan nyaman gitu ya, sehingga hal itu harusnya tidak terjadi. Nah, kemudian kalau misalkan pertemuan secara daring, saya kira ini sudah paham ya, bahwa kita menggunakan akses New LMS, di New LMS BBACID, nanti mata kuliah ini akan disematkan atau dibuatkan di sana. Silakan nanti teman-teman bisa mengakses ya pada saat kuliah daring. Tentu semua materi perkuliahan akan disampaikan di sana. Ya, walaupun pertemuan secara luring, tapi materi akan ditautkan di sana sehingga mahasiswa bisa mengakses kalau misalkan ada hal-hal yang terlewat, dan juga bisa tetap melakukan komunikasi, diskusi, ataupun hal-hal lain gitu ya, selama periode kuliah. Jadi masih tidak ada kendala ya untuk hal tersebut. Nah, kemudian selain itu yang mungkin perlu kita juga bahas, isi dari LMS, ini materi kuliah tentu, dan tugas-tugas mandiri. Jadi perkuliahan ini karena sebagian besar akan diisi oleh aktivitas penggunaan aplikasi di komputer gitu ya. Tentu penilaian itu juga tidak hanya didapatkan dari nilai ujian gitu ya.
Tentu kita akan melihat juga aktivitas mahasiswa, keaktifan mahasiswa, gitu ya, karena bagaimanapun juga itu yang memberikan poin tersendiri ya terhadap kesuksesan atau keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti kuliah. Nah, sehingga nanti akan diberikan tugas-tugas mandiri, ya, tugas mandiri sebagai contoh misalkan nanti di minggu kedua itu ada penugasan terkait dengan melakukan literatur review, ya, terkait dengan bagaimana mungkin sistem analisis spasial itu digunakan, ya, dalam bidang misalkan ada mengakses atau menganalisis di bidang pertanian, ya, bidang meteorologi, klimatologi ataupun bidang hidrologi. Gitu ya. Nanti kita akan berikan, sehingga mahasiswa harus membuat mungkin makalah 2-3 halaman, gitu ya, terkait dengan topik tersebut. Nah, kemudian juga di minggu nanti kelima, jadi setiap 2 minggu mungkin akan ada penugasan, gitu ya. Penugasan itu lebih kepada bagaimana mahasiswa mampu menggunakan tools. Misalkan di dalam praktikum sudah diajarkan bagaimana cara mengakses data spasial dari sumber-sumber yang ada secara terbuka, ya, mungkin dari NASA, ya, dari chip untuk curah hujan atau dari sumber lain. Ya. Nah, kemudian mahasiswa mencoba mengakses itu, kemudian nanti mahasiswa diajarkan bagaimana juga cara memvisualisasikan data tersebut. Nah, sehingga di dalam penugasan itu adalah membuat suatu tugas di mana mahasiswa mengakses data, kemudian memvisualisasikan dan memberikan deskripsi apa yang sebenarnya disampaikan oleh mahasiswa tersebut. Ya, nah, itu merupakan tugas ini. Selain itu juga akan ada tugas-tugas kelompok, karena mahasiswa ini akan dibentuk dalam kelompok-kelompok, di mana di tengah semester, mungkin di pertemuan ke-6 atau ke-7 atau minggu ke-6 atau ke-7, itu mahasiswa harus mempersiapkan namanya mini project. Ya, mahasiswa harus dengan kelompoknya masing-masing. Mungkin kita bagi ini dari, kalau misalnya kita lihat di sini ada berapa? 86 ya informasinya, tapi baru hadir 76. Nanti akan dibagi menjadi sekian kelompok, gitu ya. Akan dibagi menjadi sekitar berapa? Mungkin 10 atau berapa kelompok, gitu ya. Nah, kemudian masing-masing kelompok itu harus membuat suatu mini proposal terkait dengan apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan selama periode sampai dengan akhir semester. Ya, dengan tools yang sudah diberikan dan dipandu oleh asisten nantinya, maka tools itu akan digunakan. Saya akan membuat mini project terkait dengan misalkan apa? Misalkan analisis, misalkan kalau misalkan terkait dengan bidang saya, gitu ya, analisis hidrologi, ya, bisa membuat analisis banjir misalkan dari data-data. Nanti akan dipandu data apa yang diperlukan, apa metodologinya, bagaimana visualisasi data, kemudian diberikan deskripsi dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan satu bentuk report, ya, terkait dengan proses analisis kejadian banjir. Nah, harapannya kalau mahasiswa memiliki kemampuan ini dapat digunakan nantinya untuk menuliskan proposal saat tugas akhir. Ya, jadi tidak ada kendala lagi mahasiswa untuk menuliskan proposal dalam tugas akhir. Kenapa? Sudah kita berlatih bagaimana mendapatkan informasi, mendapatkan data, gitu ya. Jadi informasi-informasi apa yang didapatkan, bagaimana cara mendapatkan data, nah itu akan diberikan, ya, sehingga mahasiswa mencoba, ya, per minggu nanti dicoba. Jadi setiap minggu akan ada praktikum yang akan dipandu. Mungkin nanti saya akan coba diskusikan juga dengan asisten, apakah dimungkinkan untuk melakukan konsultasi di luar jam kuliah, gitu ya. Apakah masih bisa ini, atau mungkin nanti waktu praktiknya dibuat fleksibel, gitu ya. Jadi bisa jadi akan, karena dibagi menjadi kelompok, dan kalau misalkan satu kelompok bergabung mungkin akan kesulitan, kita bagi kelompok sekian dulu, misalkan ya kelompok yang lain. Ya. Nah, itu kira-kira. Kemudian nanti akan ada juga materi pembelajaran mandiri berupa buku panduan, video, dan lain-lain yang akan juga diinformasikan di dalam LMS tersebut. Nah, silakan saja nanti mahasiswa mengakses. Saya kira kita, saya, asisten dan juga teman-teman mahasiswa ini memiliki sumber yang sama, ya, terkait dengan mata kuliah ini. Kalau searching di internet dengan dengan keyword misalkan geospatial analysis atau analisis spasial kebumian, maka banyak sekali literatur-literatur yang bisa digunakan atau bisa dibaca terkait dengan mata kuliah ini. Ya, kalau misalkan teman-teman ingin mengeksplorasi terkait dengan hal itu, silakan. Jadi bisa diakses, ya.
Namun demikian kami berusaha untuk mengerucutkan atau mengarahkan akumulasi pengetahuan tadi agar lebih spesifik, maka kita coba arahkan. Ya. Jadi analisis spasial kebumian ini akan kita arahkan bahwa mahasiswa itu seperti tadi memahami dan memiliki kemampuan dalam menggunakan tools-tools yang akan digunakan dalam analisis spasial kebumian. Maka pengetahuan itulah yang kita berikan. Ya. Nah, begitu kira-kira ya terkait dengan rancangan perkuliahan, kita akan lakukan dalam dua media, baik secara luring dan kedua secara daring. Nah, secara daring pun seperti mungkin yang sudah dipahami bersama, itu agak juga pendekatan secara sinkronos seperti yang kita lakukan hari ini dengan menggunakan media Zoom, atau juga ansinkronos. Jadi ansinkronos itu akan dibuatkan beberapa topik materi, ya. Kemudian topik materi itu akan disampaikan kepada mahasiswa dan mahasiswa diberikan akses selama 1 minggu misalkan untuk mengakses materi tersebut. Ya, jadi materi tersebut itu sudah mungkin bersumber dari video yang dibuat sendiri atau juga bersumber dari video lain, ya, dari sumber lainnya yang tentu yang terbuka yang kita bisa akses atau merupakan kombinasi sehingga mahasiswa bisa mengakses itu. Ya, harapannya mahasiswa mampu dan mau gitu ya mengakses video ataupun materi lain yang disampaikan. Ya, karena beberapa kali pengalaman memang pada saat salah satu mata kuliah saya buatkan video kemudian saya letakkan di YouTube gitu ya. Kemudian saya buat aksesnya itu strict gitu ya. Artinya hanya yang memiliki link saja kemudian yang memiliki akses. Kemudian link itu saya share. Memang yang mengakses materi tersebut di mana harusnya materi tersebut juga sama dengan apa yang disampaikan, itu hanya diakses oleh mungkin kecil gitu ya. Jadi hanya 10%, 20% dari seluruh mahasiswa. Ya, sehingga materi-materi yang disampaikan di sana, yang tentu salah satunya misalkan di dalamnya kadang ada kuis, gitu, ada mini kuis dan sebagainya itu terlewat karena tidak diakses. Ya. Sebenarnya kalau mahasiswa itu sama, ya berarti perkuliahan selama 2 jam di kampus atau secara online itu sama dengan apa yang juga disampaikan di dalam materi ansinkronus. Ya, saya kira kelas ini solid, artinya mungkin nanti tetap akan bisa mengakses, gitu ya, walaupun mungkin kalau sudah memahami mungkin bisa dilewat gitu ya, tapi paling tidak mengakses topik yang sudah diberikan. Nah, sehingga jangan sampai pada saat nanti ada diskusi dan lain sebagainya ataupun pertanyaan dan sebagainya ternyata materi ada di topik tersebut dan karena tidak diakses maka tidak bisa dipahami. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Saya kira mungkin akan lebih solid lagi gitu ya untuk mengakses dari topik yang sudah diberikan. Nah, ini yang seperti tadi disampaikan, metode pembelajaran menggunakan sinkronos ataupun ansinkronos. Kalau sinkronos itu akan menggunakan aplikasi Zoom ataupun juga aplikasi-aplikasi lain, ya seperti misalkan IPB, di IPB itu ada Microsoft Teams, gitu ya. Ada juga yang lainnya seperti misalkan Google Meet dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan kita coba gunakan, gitu ya, tool-tools tersebut. Nah, sehingga nanti saya kira semua teman-teman familiar ya dengan tool tersebut. Nah, kemudian juga ya, jadi agar suaranya bisa terini. Baik, kemudian juga yang ansinkronos itu juga seperti tadi akan juga disampaikan di IPB LMS, media-media yang digunakan mungkin bisa YouTube, ya media-media lain termasuk juga media-media sosial yang mungkin sekarang lebih mudah untuk diakses oleh semua, ya. Nah, sehingga itu akan digunakan sebagai pengantar dan detailnya itu nanti akan diletakkan itu, gitu ya. Atau sumber-sumber course lain itu kami mengakses juga sumber-sumber course lain yang bersesuaian dengan mata kuliah ini. Nah, sehingga sumber-sumber course lain itu yang nanti akan digunakan, ya, dan juga dipelajari oleh semua rekan-rekan mahasiswa. Baik, nah seperti ini yang bisa saya sampaikan. Jadi biasanya di dalam pertengahan kuliah itu kita letakkan quiz, ya, sehingga mahasiswa bisa mengakses tersebut. Mungkin sekarang kita coba lihat, ya, sambil melihat juga sebarannya bagaimana kemampuan mahasiswa, bagaimana pemahaman mahasiswa, kira-kira apa topik yang mungkin perlu disampaikan yang lebih
detail, mana yang kira-kira sudah dipahami gitu ya terkait dengan topik itu, maka mungkin jika mahasiswa bisa mengakses ini Mentimeter, apakah bisa? Mungkin linknya saya sampaikan ya. Apakah bisa diakses? Bisa, Pak. Bisa. Sebentar. Oke. Oke, apakah terlihat? Lihat, Pak. Sehat, Pak. Oke, coba ya teman-teman akses, kemudian coba diberikan informasi kira-kira harapan saya mengikuti kuliah analisis sistem kebumian ini seperti apa, gitu ya. Jadi nanti kita akan bisa lihat sebarannya seperti apa, kira-kira tujuan mengikuti kuliah ini seperti apa, gitu ya. Sehingga kita akan bisa lihat. Ya, kita tunggu sebentar lagi ya. Mungkin di sini baru 50 berapa 9 yang mengisi. Mungkin ada beberapa yang belum mengisi, kita coba tunggu. Kemudian kita lihat kira-kira yang ada di pikiran masing-masing terkait dengan kuliah ini seperti apa gitu. Kalau misalkan ternyata kuliah ini sebenarnya sudah paham semua gitu ya. Bisa jadi seperti itu, sehingga perlu mungkin apakah levelnya perlu di advance gitu ya, atau medium ataupun beginner gitu ya. Yang perlu disampaikan, ataukah mungkin beberapa benar-benar belum tahu gitu. Saya kira itu tidak terjadi ya, tapi sudah paham ya. Baik, ini ada 60 respon ya. Mungkin kita lihat di sini belajar hal baru, jago ArcGIS. Ini jago ArcGIS tentu di dalam analisis spasial kebumian salah satunya akan kita gunakan ArcGIS, tapi kita akan gunakan tools-tools lain juga ya. Sebagai contoh misalkan R, Quantum GIS, ya, termasuk juga tools-tools lain spasial, web GIS dan lain sebagainya, itu akan kita gunakan. Ya, jadi mudah-mudahan ini salah satu yang tools yang akan kita gunakan. Kemudian juga tools software, mengerti tools software. Nah, kebanyakan ini bagaimana memahami penggunaan aplikasi ya. Nah, nilai IP bagus. Nah, ini menarik, nilai IP bagus ya. Paham cara analisis, paham pelajari hal baru, pinter coding. Nah, ini pinter ngoding ini juga nanti beberapa akan kita gunakan terutama dalam art spasial. Kita akan gunakan hal ini.
kemudian mengeksplorasi lebih jauh, bisa turun lapang. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan di lapang, belajar tool dan spasial, ArcGIS dan R, mengenal sistem kebumian, mempelajari ilmu baru, menambah ilmu. Tadi ada salah satu, ini agar menjadi idaman orang tua, ya, idaman orang tua atau calon mertua, gitu ya, mungkin dua-duanya ya, mampu menerapkan ilmunya, dapat ilmu baru. Paham. Sebagian besar ini paham teori, praktek, dan juga mengetahui tools dan paham ilmu baru. Baik. Kalau gitu mungkin yang kedua sekarang, karena kita mengetahui kira-kira oh ini masing-masing ingin mendapatkan ilmu baru, kemudian ingin mempelajari hal baru, gitu ya, kemudian ingin menerapkan hal baru, termasuk juga analisis, khususnya analisis spasial kebumian, lancar membaca peta, juga ada keinginan untuk turun lapang. Mungkin kita coba untuk yang berikutnya. Bagaimana yang berikut? Nah, coba yang berikutnya diakses kembali dengan kode yang sama. Gitu ya. Tingkat pemahaman analisis spasial saya itu seperti apa? Gitu. Apakah tinggi? Pilih salah satu ya. Sedang, rendah, atau mungkin belum tahu. Gitu ya. Apakah bisa diakses yang ini? Rendah, sedang, rendah, belum tahu. Oke. Baik, ini kalau melihat sebarannya, gitu ya, memang dominan di sini masih belum tahu sama rendah, ya. Kemudian yang tinggi ada beberapa orang yang memberikan respon tinggi. Mungkin nanti mudah-mudahan yang tinggi ini tetap semangat juga mengikuti kelas ini, karena kalau misalkan melihat sebaran seperti ini nanti topik yang akan disampaikan di praktikum itu pada level mungkin beginner, gitu ya, kalau melihat dari sebaran beginner sedikit meningkat gitu ke mungkin ke tengah ya, ke medium gitu ya, nanti yang ini kan advance gitu ya. Jadi mungkin karena sebagian besar dari responden itu menyampaikan bahwa pemahaman analisis spasial itu masih rendah, maka kira-kira ini perlu kita tingkatkan ya, sehingga nanti paling tidak levelnya di sini ya. Karena kalau misalkan levelnya di sedang semua, maka dalam analisis termasuk juga memahami bagaimana atau proses analisis itu dilakukan, itu tidak ada kendala ya. Nah, tapi kalau misalkan pemahaman terkait dengan analisis spasial itu masih rendah, nah ini mungkin perlu dipahami tidak hanya teoritis saja, tetapi juga praktisnya. Ya, karena apa? Karena pada saat kita menggunakan tools, begitu kita tidak tahu apa yang berjalan di belakang tools, saya klik satu tombol kemudian dia menghasilkan luaran apa dalam analisis spasial. Nah, kalau kita tidak mengetahui apa yang terjadi di belakang atau di balik itu, tentu akan berbahaya. Ya, pada saat Anda mengalami kesulitan, Anda tidak mengetahui sebenarnya sumber masalah itu ada di mana. Jadi penyelesaiannya itu trial and error saja gitu. Saya coba ini tidak berhasil, coba. Dan artinya apa? Karena belum tahu atau belum paham ya apa sebenarnya yang terjadi di balik tools yang digunakan itu. Maka itu perlu kita sampaikan terkait dengan teori-teori nanti di dalam analisis spasial. Misalkan kenapa overlay itu harus demikian ya? Apa yang dibutuhkan di dalam overlay? Kalau misalkan overlay itu tidak jalan, tidak bisa dilakukan, itu apa kira-kira kendalanya? Apa yang menjadi syarat overlay itu harus dilakukan ya? Kemudian pemberian bobot pada saat proses overlay ataupun pemberian skor pada saat proses overlay itu di mana dilakukan, pada saat datakah, pada saat luarankah, pada saat proseskah, atau bagaimana? Nah, itu harus dilakukan. Atau mungkin analisis spasial misalkan untuk menggabungkan dua data yang memiliki memilih gitu ya,
data-data yang memiliki kriteria tertentu. Nah, apa proses spasial yang dilakukan? Oh, perlu saya gabungkan, saya merge misalkan, atau saya clip ya, atau saya potong, cut dan lain sebagainya. Nah, itu harus dilakukan. Kenapa misalkan clip dengan cut itu berbeda misalkan? Ya, apa yang bisa dihasilkan clip gitu ya. Nanti akan kita lihat ya, apa yang membedakan. Ya. Kalau misalkan saya delete saja, misalkan saya buat kemudian saya delete, apakah itu sama dengan clip atau bagaimana? Ya. Kemudian juga union misalkan atau merge itu apa membedakan? Ya, kenapa kalau misalkan keduanya sama, kenapa harus ada dua fungsi yang berbeda di situ? Nah, tentu kita harus memahami proses-proses itu ya. Itu yang akan disampaikan terkait dengan teoritis, nanti akan dicobakan di praktikum ya. Baik, ya sampai sini saya kira kita sudah mendapatkan gambaran kira-kira sebaran mahasiswa seperti apa, motivasi untuk mengikuti kuliah ini, termasuk juga dasar atau landasan yang sudah dimiliki saat ini ya. Nah, itulah yang akan kami gunakan untuk merancang bagaimana penyampaian mata kuliah ini, termasuk juga bagaimana bentuk praktikum yang akan kita rancang. Kita harapkan praktikum itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan menjadi praktikum. Kalau kami dulu praktikum itu misalkan merupakan sesuatu yang kadang-kadang dihindari gitu ya, karena praktikum itu kan sistem ketok, penggaris lah gitu. Jadi misalkan di praktikum fisika atau praktikum lain itu kan kita mengerjakan sesuatu, itu ada waktunya, kalau itu tidak selesai kita harus berdiri sepanjang kelas itu, sepanjang kelas selesai gitu ya, atau hal-hal lain. Nah, harapannya di praktikum kali ini itu tidak seperti itu. Jadi kita tidak akan mencoba kalau misalkan ada kesalahan di dalam pelaksanaan praktikum, itu artinya kesalahan itu bukan dari mahasiswa yang melakukan kesalahan tersebut, tapi karena adanya kurang sesuaian dalam penyampaian materi misalkan, adanya kekurang sesuaian dalam topik yang diajarkan ya. Nah, itu akan kita coba rubah mindset-nya bahwa praktikum itu harus menjadi praktikum yang menyenangkan gitu ya. Jadi mahasiswa akan enjoy mengikuti praktikum tersebut, termasuk juga perkuliahan. Baik, saya akan kembali ke slide. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Mbak Zelina, ada yang ingin disampaikan? Atau Muhammad Iswari? Ada? Ya, Pak. Mungkin saya izin itu aja, Pak. Pasti aja kan analisis spasial kebumian ini baru, Pak. Oh ya, baik. Nah, Ya, itu di analisis spasial kebumian ada nggak sih, Pak, buat kita turun lapang gitu, Pak? Gimana? Ada dari analisis spasial kebumian ini ada atau tidak buat ininya kita, Pak, buat langsung turun lapang gitu, Pak? Ya, untuk turun lapang, kalau misalkan secara bersama itu nanti di mata kuliah yang praktikum bersama. Waktu tahun lalu itu ikut praktikum bersama. Sudah ikut yang kemarin ke Gunung Walat itu, ikut nggak kelas ini? Itu tahun lalu kalau tidak salah angkatan 56, Pak. Iya, nggak, maksudnya kan ada 2 angkatan tuh yang ikut. Angkatan ini belum berarti ya? Iya, belum, Pak. Ya, jadi nanti kami juga memiliki kuliah yang namanya praktikum bersama gitu ya. Jadi praktikum bersama itu merupakan gabungan dari beberapa praktikum, tapi tidak seluruh praktikumnya gitu ya, tapi sebagian topik praktikum itu akan digunakan atau disampaikan dalam bentuk praktek, bukan praktek lapang tapi kegiatan lapang gitu ya. Jadi kalau misalkan tahun lalu kita mengadakannya itu di Gunung Walat, tahun sebelumnya itu di Cibodas gitu ya. Jadi nanti mata kuliah mungkin analisis spasial kebumian akan diikutkan di situ. Jadi ada sebagian materi yang akan kita praktekkan di lapangan ya. Sebagai contoh misalkan identifikasi tutupan lahan ya, kemudian membuat mungkin delinasi batas wilayah ya. Dan Anda di sana itu sekitar 3-4 hari ya kalau tidak salah ya, 3-4 hari, mungkin nanti kita disampaikan kembali. Nah, itu akan dilakukan ya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa lakukan mungkin biasanya setelah UTS ya. Setelah UTS kita lakukan itu sehingga nanti Anda bisa juga langsung terjun ke lapangan ya. Nah, selain itu juga kita ada kegiatan lapang tetapi mungkin kampus dan sekitarnya ya. Mungkin bisa jadi kalau misalkan nanti kita juga bisa akses misalkan ke kebun raya yang di Bogor gitu ya.
kita identifikasi tutupan lahan di sana, tapi saya belum dapat ini izin ya untuk melakukan praktikum seperti itu. Kalau tidak, kita akan lakukan praktikumnya itu di kampus. Ya. Di kampus itu artinya Anda akan keliling ke pojok-pojok kampus, ya, mengidentifikasi tutupan lahan yang ada di kampus, kemudian mencari titik-titik koordinat yang nanti bisa menjadi titik ikat. Ya, kemudian itu akan Anda gunakan atau overlaykan dengan data spasial dari data citra satelit. Ya, kemudian mengidentifikasi ya di dalam analisis spasial itu, kemudian identifikasi titik yang tadi itu misalkan dari sisi spektralnya itu seperti apa, gitu ya, di lapangan seperti apa, kemudian di peta itu seperti apa. Nah, itu Anda lakukan, gitu ya. Jika nanti Anda punya pemahaman data, pada saat Anda mendapatkan data spasial, Anda tahu kondisi lapangannya seperti apa. Nah, itu jadi turun lapang yang dimaksud mungkin di dalam kampus, itu seperti itu. Tapi kalau misalkan yang praktikum bersama, itu yang kita lakukan dalam beberapa hari di lapangan. Mungkin demikian, Mas, siapa tadi? Mas Iswari ya? Baik Pak, terima kasih. Ya, baik. Ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak? Paham semua ya? Harapannya ya? Baik. Nah, saya akan lanjutkan, masih ada beberapa topik ya yang akan kita coba bahas. Ya, ini mungkin sedikit gambaran tentang analisis spasial. Ya, ini saya mengambil dari referensi terkait dengan analisis spasial, mengapa analisis spasial itu menjadi penting. Nah, inilah contoh data terkait dengan kejadian virus Ebola ya waktu itu. Di mana kalau misalnya kita lihat di situ di benua Afrika dan benua Australia, benua Amerika, ya itu terjangkit virus Ebola. Dan kalau misalnya kita lihat di sana di benua Eropa itu virus tersebut menjalar sangat cepat dan lebih cepat dibandingkan dengan benua lain, ya, termasuk juga di Eropa ataupun di Amerika. Nah, ini akan menjadi permasalahan, menjadi pertanyaan, mengapa hal itu terjadi? Ya. Nah, data ini itu didapatkan dari interpolasi dari data-data yang ada di lapangan. Nah, yang menjadi masalah adalah pada saat pemerintah itu sudah mengetahui bagaimana persebaran virus itu, kan ada upaya untuk menanggulangi. Tetapi yang menjadi kendala adalah masalah pemerintah itu tidak memiliki informasi di mana lokasi kejadian, ya, hanya sebaran seperti ini. Mungkin sama kasusnya dengan COVID yang melanda di Indonesia, gitu ya, sebarannya misalkan di kabupaten ini, kecamatan ini, desa ini, tapi tidak tahu persis detailnya itu ada di mana. Nah, kemudian muncullah suatu ide untuk mendapatkan informasi dari lapangan, maka khususnya untuk di wilayah Afrika itu dibuatkan suatu aplikasi berbasis GIS, di mana aplikasi tersebut mampu merangkum data dari lapangan secara langsung. Jadi seperti quick count gitu ya. Dia akan menginformasikan data tersebut, ya, kemudian itu bisa langsung muncul siapa yang report, siapa yang melaporkan, dan lokasinya ada di mana. Ya, kejadiannya itu ada di lokasi mana, sehingga itu akan mempermudah. Tapi kalau misalkan seperti tadi sebarannya saja secara luas, itu sulit bagi pemerintah untuk menyalurkan misalkan bantuan, ya, memberikan akses terhadap penanganan detail di suatu lokasi, itu sulit dilakukan. Nah, sehingga kalau misalkan kita dibuat informasi seperti ini yang langsung, misalkan masyarakat itu menyampaikan informasi itu secara langsung melalui aplikasi tadi, maka bisa didapatkan informasi itu di mana kejadian, sehingga pemerintah bisa melakukan akses atau memberikan akses. Nah, ini kira-kira yang menjadi tantangan ya di dalam analisis spasial. Nah, ternyata analisis spasial itu tidak hanya pemetaan, tidak hanya memetakan saja, tapi juga melakukan analisis evaluasi, ya, bisa dilihat mengapa misalkan di daerah tertentu itu kejadiannya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Apa yang menyebabkan di sana? Ada pengaruh terhadap jumlah penduduk kah, atau tingkat ekonomi kah, ataukah juga aktivitas ekonomi yang ada di situ, ya. Nah, itu dicari, ya. Nah, ini bisa didapatkan dengan apa? Kita tidak bisa melakukan analisis secara tabular data kemudian kita gabungkan, karena apa? Ini sangat berorientasi geografi, sangat terkait dengan lokasi. Maka itu analisis spasial menjadi penting. Nah, itu kira-kira analisis spasial gambarnya. Mengapa analisis spasial itu menjadi penting, ya? Kemudian berikutnya,
secara sejarah misalkan, apakah analisis spasial baru-baru ini saja ditemukan? Ternyata tidak. Ya, analisis spasial itu sudah sangat lama digunakan. Namun pada saat itu mungkin aplikasinya masih terbatas pada aplikasi-aplikasi yang ada saat itu. Ya, sebagai contoh misalkan 150.000 tahun yang lalu, kalau kita lihat di sana ada ada gambar di dinding gitu ya, yang menunjukkan bagaimana rasi bintang itu dilakukan, dibuat ya. Jadi ini digunakan untuk misalkan berburu ya, atau untuk pelayaran ya. Nah, itu yang digunakan. Jadi sudah dibuatkan titik-titik lokasi, kemudian dilakukan analisis, oh ini harus berangkat kemana, harus menuju kemana, kapan gitu. Itu adalah bentuk analisis spasial. Ya. Nah, kemudian di tahun 1832 itu juga sudah dibuatkan analisis spasial seperti ini. Jadi analisis spasial ini adalah menggambarkan lokasi-lokasi hunian. Ya, lokasi-lokasi hunian kemudian dibandingkan dengan jalan. Ya, kemudian dilihat aksesnya bagaimana. Apakah selalu lokasi-lokasi hunian itu ada di sepanjang jalan ataukah jauh dari jalan. Kemudian dilakukan analisis di buffer gitu ya. Kenapa daerah jalan ini huniannya sedikit dibandingkan dengan di pusat seperti ini? Itulah dilakukan. Nah, inilah di tahun 1832 itu merupakan awal analisis spasial itu sudah dilakukan dalam bentuk tools ya, dalam bentuk peta, kemudian baru digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain, tidak hanya di pengelolaan sumber daya alam saja, tapi juga di sosial, ya, termasuk ekonomi, itu digunakan. Nah, sampai saat ini perkembangan analisis spasial yang paling terakhir mungkin ya, artinya di saat-saat ini analisis spasial itu sudah sangat umum digunakan, ya. Jadi bagaimana menjelaskan seperti ini adalah analisis tentang visualisasi kejadian atau frekuensi kejadian di suatu wilayah yang digambarkan dalam bentuk grafik ya. Grafik itu kemudian bisa di-overlaykan atau digabungkan dengan data peta. Nah, sehingga bisa dilihat di mana kejadiannya yang paling tinggi, di mana kejadiannya yang paling. Jadi besarnya lingkaran itu menyatakan intensitas kejadian, kemudian bagian-bagian di dalam lingkaran itu menyatakan jenis-jenis kejadian yang terjadi. Ya, dengan begini maka pengguna itu dapat memahami apa yang terjadi di mana dan apa jenis kejadiannya. Ya, itu yang merupakan informasi yang disampaikan. Ya. Jadi seperti di bagian awal tadi dibahas, ada yang membedakan data dengan informasi. Ya, jadi apa yang masuk dengan data, apa yang masuk dengan informasi, saya kira teman-teman sudah memahami semua bahwa data adalah sesuatu yang langsung kita dapatkan dari lapangan, ya, dengan instrumen, dengan pengukuran, itu merupakan data yang kita dapatkan. Berbeda dengan informasi. Jadi informasi itu pada saat kita melakukan analisis terhadap data, jadi kita sudah memiliki data, kemudian kita melakukan analisis, itulah yang kemudian menjadi informasi. Ya, jadi harapannya mahasiswa memahami, jangan memberikan data kepada orang lain, karena apa? Data itu masih data mentah, ya, yang sangat sulit untuk dicerna, sangat sulit dipahami sebelum dilakukan analisis. Maka kalau sudah dilakukan analisis spasial, misalkan dilakukan trend analisis, clustering analisis, klasifikasi, kemudian analisis ketetanggaan, neighborhood analisis, ataupun analisis lain, maka itu bisa memberikan informasi ya kepada pengguna. Nah, itu jadi itulah yang nanti kita coba eksplorasi, kita coba sampaikan ke mahasiswa. Ya, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman itu, sekaligus mahasiswa mempraktekkan bagaimana menggunakan tools untuk merubah data menjadi informasi, khususnya untuk data-data spasial. Nah, kemudian di dalam analisis itu, karena kita berbicara tentang data keuangan, kita berbicara tentang analisis spasial, tentu kita harus memahami aktivitas ini itu ada di ranah mana. Ya. Ya, kalau kita lihat ini ada di ranah yang namanya sistem informasi geografi. Ya, jadi analisis spasial itu ada di dalam ranah sistem informasi geografi. Kemudian pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sistem informasi geografi? Jadi sebagai suatu sistem informasi, tentu suatu sistem yang mampu mengolah data menjadi informasi. Geografi artinya data-data yang digunakan adalah data yang memiliki orientasi geografi, memiliki nilai koordinat, memiliki lokasi ya yang mampu diakses dalam skala keruangan.
Ya, itulah sistem informasi geografi. Nah, ini saya coba cantumkan salah satu definisi dari sistem informasi geografi. Saya kira masih banyak definisi-definisinya yang lain gitu ya, yang tentu mungkin didapatkan dari berbagai literatur, namun demikian seluruh biasanya informasi-informasi tersebut biasanya memiliki kesamaan, ya, memiliki kesamaan pengertian gitu ya, apa yang dimaksud dengan sistem informasi geografi. Nah, kalau kita lihat ini dari salah satu literatur STAR ST90 menyatakan bahwa di sistem informasi geografi itu adalah sistem informasi yang didesain. Ya, di sana dikatakan information system that is designed to work with data reference. Ya, jadi ya, menggunakan data yang memiliki reference by spatial or geographic coordinates. Jadi data suatu sistem informasi yang memang didesain untuk bekerja pada data-data yang memiliki referensi spasial dan juga referensi geografi. Jadi spesifik, ya, sistem informasi geografi itu sistem informasi yang spesifik untuk data-data yang dimaksud. In other words, di sini dikatakan GIS itu is both, ya, a database system. Jadi database system with specific capabilities for spatially reference data as well as a set of operation for working with the data. Jadi dia memang suatu database system. Sistem database yang memiliki kemampuan, memiliki kapabilitas untuk analisis data-data yang bereferensi spasial. Termasuk juga melakukan operasi-operasi, ya, terhadap data tersebut. Jadi tidak hanya menyimpan data tersebut, tetapi juga melakukan analisis. Ya, makanya di dalam sistem informasi geografi itu paling tidak ada 5 fungsi biasanya yang berjalan, ya. Data capture, yang bagaimana mendapatkan data storage, bagaimana menyimpan data analisis, ya, data analisis, bagaimana melakukan analisis data, kemudian data visualisasi, ya, visualisasi artinya menyampaikan data, baru data interpretasi. Jadi proses itu yang biasanya berjalan di dalam suatu sistem informasi geografi. Jadi sistem informasi geografi itu bukan software, tetapi dia merupakan suatu gabungan dari proses-proses tadi yang mampu mengolah data yang berorientasi spasial untuk mengkonversi data tersebut menjadi informasi. Nah, kalau kita lihat mungkin secara detail nanti dibahas, itu komponen-komponen sistem informasi geografi itu ada banyak, ada 5 paling tidak. Di sana harus ada yang namanya software. Ya. Jadi kalau tidak ada software, sangat sulit untuk melakukan analisis data. Itu komponen pertama, ada software. Selain software, apalagi yang perlu diperlukan? Software itu harus berjalan di hardware. Maka dia harus ada komponen kedua, hardware. Ya, karena software itu tidak bisa berjalan sendiri. Dia perlu hardware. Hardware pun tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada software. Setelah kita memiliki hardware, setelah memiliki software, kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada data. Maka perlu dataware. Ya, data, kita perlu di situ. Ya. Data bersifat spasial ataupun juga data non spasial. Karena itu akan melakukan analisis. Jadi software kita sudah miliki, hardware sudah kita miliki, data sudah kita miliki, tetapi kita tidak mengetahui prosedurnya juga tidak bisa dilakukan. Data itu akan diam. Bagaimana cara membuat misalkan analisis spasial, bagaimana menghitung jarak dari satu lokasi ke lokasi lain, bagaimana membuat buffer, bagaimana melakukan union, bagaimana merge, dan sebagainya. Kalau tidak ada prosedural di sana, tidak ada algoritma yang berjalan di sana, juga tidak bisa berjalan. Maka software itu biasanya dilengkapi dengan algoritma. Ya, dilengkapi dengan prosedur-prosedur yang kita sebagai pengguna itu tinggal klik-klik saja, gitu. Tapi di balik itu ada proses yang berjalan. Ya. Jadi 4 paling tidak tadi ada software, hardware, dataware, prosedur. Kemudian apa yang kelima? Pada saat semua proses itu ada, pada saat semua komponen itu ada, tetapi tidak ada orang yang menjalankan, itu juga tidak bisa jalan. Sistem itu akan diam saja, diam sendiri. Maka perlulah di sana ada people, ada human, ya, ada brainware, ada pengendali yang memutuskan
mengambil keputusan untuk melaksanakan atau menjalankan sistem tersebut. Jadi kira-kira ada 5 hal yang penting di dalam suatu sistem informasi geografi yang mungkin perlu ada ya, software, hardware, dataware, kemudian prosedur dan juga orang, people, brainware. Ya. Nah, kalau misalkan semuanya itu ada, maka sistem tadi memang sistem yang didesain untuk work with data reference with spatial and coordinates, geographic coordinates. Jadi memang itu yang ditujukan ya, dan mampu atau memiliki kemampuan dalam melakukan analisis untuk data yang bereferensi spasial. Ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk peta zaman dulu mungkin ya, bagaimana data tersebut atau peta tersebut coba dibuat berdasarkan informasi-informasi di lapangan. Ini adalah salah satu luaran dari suatu sistem yang dibuat, mungkin sistem geografi waktu itu ya. Jadi perjalanan dari siapa? Mungkin penelusuran gitu suatu wilayah gitu ya, kemudian dibuatkan peta. Jadi menunjukkan bahwa sistem informasi geografi itu sudah ada sejak zaman dulu gitu ya. Sejak zaman dulu gitu ya. Bagaimana sistem informasi geografi itu digunakan oleh masyarakat waktu itu, untuk melihat wilayah kemudian menunjukkan lokasi-lokasi tertentu. Nah, ini juga salah satu luaran dari sistem informasi geografi untuk membuat perubahan ya, yang terjadi pada suatu bentang lahan ataupun juga penggunaan lahan ataupun tutupan lahan. Inilah perubahan tutupan badan air ya pada ini sepertinya di puncak gunung gitu ya. Kemudian ini ada perubahan. Nah, ini bisa dilihat dari tahun 2000 sampai dengan 2013 itu semakin kecil ya. Nah, ini bisa memberikan gambaran misalkan di wilayah sekitar yang menggunakan daerah ini sebagai sumber air, bisa mengetahui kenapa airnya menurun gitu ya. Karena bisa dilihat secara spasial. Ya, bisa dilihat secara spasial data. Termasuk Anda saat ini mungkin kalau misalkan melihat data di Google Map gitu ya, atau menggunakan GEE, Google Earth Engine, kemudian mencoba mencari bagaimana tutupan lahan Pulau Jawa tahun 80. Nah, itu tersedia di situ. Walaupun Anda belum lahir waktu itu, ya, tapi bisa melihat bagaimana kondisinya. Nah, itulah pentingnya peta. Ya, peta bisa digunakan untuk melihat apa perubahan terjadi dari masa lampau sampai saat ini. Dengan informasi itu, dengan asumsi faktor penyebabnya itu kita ketahui, maka kita bisa memproyeksikan ataupun memprediksikan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, kita bisa, 10 tahun lagi apa yang terjadi misalkan dengan Kota Bogor? Apakah akan tetap seperti itu, ataukah akan terjadi ekspansi, perluasan, gitu ya, pemekaran gitu ya, berbagai wilayah? Itu bisa kita lihat. Atau kita petakan dari tahun 80 sampai dengan tahun 2000 misalkan, atau 2022 saat ini, itu bagaimana kira-kira perubahan yang terjadi terhadap tutupan lahan di Kota Bogor. Nah, itu bisa menjelaskan bagaimana kaitan perubahan tadi dengan tingkat penduduk, bagaimana kaitan perubahan tadi dengan misalkan nilai ekonomi, ya, pendapatan masyarakat, atau hal-hal lain. Apakah ada kaitannya juga dengan kebencanaan, banjir di wilayah tersebut, di wilayah lain akibat ada perubahan lahan tadi. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Ya, setelah kita membayar. Tapi proses itu tidak bisa langsung kita pahami kalau kita tidak memahami konsepnya. Ya, jadi kembali lagi ke bagian awal, selain kita menggunakan tools, kita juga perlu memahami, mengetahui apa yang terjadi, bagaimana proses itu terjadi. Ya. Nah, di dalam data-data yang akan digunakan untuk analisis data, khususnya analisis data spasial, maka kita memerlukan data yang bersifat spasial. Jadi data spasial itu terdiri dari 2 komponen. Yang satu disebut dengan spasial itu sendiri, artinya keruangan wilayahnya. Yang satunya disebut dengan data tabel atau tabular. Jadi data tabular itu adalah data yang menginterpretasi lokasi tersebut. Ya. Nah, sebagai contoh di sini saya memiliki suatu wilayah dan ada data tabelnya itu berupa data penduduk di wilayah tersebut. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui di sini penduduknya paling tinggi, jumlahnya sekian. Nah, jumlah sekian itu ada di atribut
dari dari peta spasial tadi. Ya, karena peta spasial tidak bisa menunjukkan misalkan jumlahnya berapa. Nah, dia kan merupakan visualisasi berupa 2 dimensi data ditambahkan kemudian data 1 ya yang merupakan data tabular yang mengisi masing-masing sebaran spasial tadi. Nah, itu yang disebut dengan atribut. Ya. Nah, kemudian juga selain kita melakukan analisis dalam spasial, tentu kita bertanya dari mana data tersebut diperoleh, ya, untuk melakukan analisis di ArcGIS tadi misalkan disampaikan, atau di tools lain, dari mana mendapatkannya? Dari suatu proses yang disebut dengan remote sensing. Nah, ini menjadi penting ya. Nah, jadi remote sensing itu fungsinya apa? Untuk memperoleh data tanpa menyentuh objek secara langsung. Ya, Anda bisa bayangkan menemukan tutupan lahan di Kota Bogor, Anda membuat peta per 1 meter karena ingin memetakan bagaimana tutupan lahan di Kota Bogor. Ya, kemudian Anda kalau misalkan Anda ke lapangan, wah, itu akan memerlukan biaya yang cukup tinggi, waktu yang cukup lama. Nah, sehingga pendekatan lain yang digunakan ada yang disebut dengan remote sensing atau penginderaan jauh. Nah, apa remote sensing atau penginderaan jauh? Adalah suatu tools atau pendekatan di mana kita bisa mendapatkan data tanpa menyentuh objek tersebut. Ya, jadi ada satelit udara, gitu ya, satelit yang digunakan untuk menangkap bagaimana tutupan lahan di bawahnya, maka dia menangkap gelombang elektromagnetik. Si satelit ini tidak menyentuh objek tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan remote sensing. Ya. Tubuh kita sendiri juga terdiri dari beberapa remote sensing pendekatan. Mata sebagai mata itu untuk melihat sesuatu itu tidak perlu menyentuh objek tersebut. Anda bisa bayangkan kalau Anda tidak memiliki kemampuan atau kita tidak memiliki kemampuan remote sensing pada mata kita, pada saat kita ingin melihat misalkan bunga, maka yang akan kita lakukan apa? Kita menempelkan bunga itu kan ke mata gitu. Karena harus seperti itu. Nah, itu tidak terjadi karena kita memiliki kemampuan remote sensing, remote dan sensor. Jadi kita bisa mendapatkan informasi tanpa kita perlu melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Nah, itu kita dimungkinkan. Nah, itulah pendekatan yang digunakan oleh remote sensing. Ya. Jadi hasilnya berupa gambaran, mungkin foto, yang nanti kita bisa olah. Gitu ya. Platformnya itu menggunakan sensor digital, jadi untuk menangkap gelombang elektromagnetik dan sumber datanya. Hasilnya itu nanti digunakan untuk inputan dalam analisis dalam GIS. Nah, ini kira-kira prinsip kerjanya. Ya, di sana ada satelit, kemudian satelit itu menangkap gelombang radiasi elektromagnetik. Nah, ini untuk yang bersifat pasif, karena ada juga yang bersifat aktif. Kalau bersifat aktif itu satelitnya itu membawa atau sensornya itu membawa radiasi atau gelombang sendiri, kemudian dipancarkan, ditembakkan, kemudian sampai ke permukaan, kemudian baru ditangkap kembali. Sedangkan yang pasif itu mengandalkan sumber energi dari radiasi matahari. Jadi begitu energi radiasi matahari itu sampai ke permukaan, maka dia akan memberikan atau dipantulkan kepada sensor dan sensor menangkap. Ya, itu yang ditangkap. Itu kira-kira pendekatan dalam remote sensing. Kemudian, nah ini sensor seperti tadi disampaikan, ada sensor pasif dan aktif. Yang bedanya itu kalau yang pasif dia menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik sebagai sumber energi, sedangkan yang aktif itu membawa. Nah, sehingga apa? Yang pasif ini tidak mungkin mendapatkan data di malam hari karena tidak ada radiasi matahari. Ya. Beda dengan radar itu di malam hari pun bisa ditangkap datanya, jadi bisa diperoleh. Nah, analisis spasial yang sederhana seperti disampaikan itu adalah overlay. Ya, overlay itu tumpang susun. Ya, kalau kita memiliki beberapa data, misalkan data transportasi, data land use, data sensus, ya, data struktur dan lain sebagainya, kemudian kita bisa overlaykan. Dari hasil overlay kemudian kita tentukan bobot dan skor untuk masing-masing komponen, sehingga dari situ kita akan dapat luaran output sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi kita perlu mendapatkan informasi bobot dan skor. Nah, jenis data spasial ini secara sederhana dibagi menjadi 2, gitu ya. Ada yang disebut dengan data raster, ada yang disebut dengan data vektor. Nanti Anda mungkin akan diminta untuk mengidentifikasi ya apa kelebihan dari data raster dan vektor, kira-kira kegunaan dari data raster dan data vektor itu seperti apa. Nah, untuk kelemahan-kelebihan mungkin nanti kita akan bahas di diskusi. Selain itu juga dalam analisis spasial yang perlu juga sering digunakan itu adalah digital elevation model. Jadi model tentang elevasi dalam bentuk digital. Nah, itu sering digunakan dalam analisis spasial ya untuk mengetahui misalkan apakah ada korelasi ketinggian tempat dengan
serangan misalkan hama penyakit untuk tanaman ataupun juga penyakit kita, gitu ya. Apakah virus itu juga memberikan dampak di wilayah-wilayah cukup tinggi? Nah, itu kan perlu didiskusikan, gitu ya. Nah, ini data DEM juga berkontribusi atau diperlukan, ya. Nah, kemudian tools yang akan digunakan di dalam analisis spasial itu banyak sekali. Baik itu tools untuk data input, tools dalam analisis, tools dalam proses-proses editing, ya tools dalam data management, termasuk juga dalam visualisasi hasil. Jadi semua proses itu ada toolsnya. Ya, kita sudah dimudahkan dengan tools itu sehingga bisa dimudahkan untuk akses data, melakukan analisis, kemudian kita dapatkan luaran, dari situ kita bisa gunakan. Kemudian ini proses di dalam analisis data spasial. Jadi pada saat kita memiliki kondisi physical world, ya kemudian kita menentukan protokolnya seperti apa, ya prosedurnya seperti apa. Baru kita mendapatkan informasi spasial, melakukan analisis, kemudian melakukan reporting. Baru ada satu bidang yang akan melakukan evaluasi, ya dia decide atau act terhadap hasil yang diperoleh. Dari itu siklus, ya kemudian kalau ini kembali lagi, ya. Nah ini proses-proses yang harus kita pahami bahwa mungkin saat ini Anda baru pada define protokol, artinya data koleksi, belum dilakukan misalkan proses analisis, ya. Nah, ini akan suatu proses yang bertahap. Nah, analisis data spasial dalam aplikasi itu adalah analisis spasial itu adalah aplikasi dalam analisis data yang mempunyai informasi geografi dan atributnya dalam menyelesaikan suatu proses. Jadi analisis spasial itu dilakukan di data spasialnya sendiri sama atribut. Ya. Nah, jadi misalkan sebagai contoh ini adalah identifikasi wilayah yang memiliki tingkat bencana hidrometeorologi, maka perlu dibuat menerima input, nanti identifikasi inputnya berapa. Ini adalah prosedur umum, ya. Input, kemudian nanti ada disebut dengan first spatial operation. Jadi first spatial operation itu tahap awal kita lakukan analisis spasial, ya. Nanti akan didapatkanlah satu luaran. Tapi satu luaran ini belum final, karena dia perlu dilakukan analisis, maka dilakukanlah second spatial operation. Sama, di second spatial operation itu belum selesai prosesnya, maka perlu dilakukan third spatial operation, sampai akhirnya menjadi final dalam bentuk flyer, ya, output, flyer, dalam bentuk map, peta. Gitu. Nah, itu kira-kira prosesnya. Di prosesnya, tidak satu kali proses kemudian mengeluarkan hasil. Nah, inilah tadi yang punya prosedur. Ada beberapa proses yang tidak dilakukan atau diikuti untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tadi. Nah, ini di bagian akhir mungkin terkait dengan penilaian. Ya, bagaimana kemudian penilaian mata kuliah ini? Nah, sebenarnya disampaikan penilaian-penilaian itu sangat dipengaruhi oleh penugasan. 50% itu dari penugasan. Mungkin ini saya nanti koreksi, ya. Jadi tugas mandiri itu sekitar 15%, 15-20%, bukan 10%, ya. 15-20%, nah tugas kelompok itu 25. Kalau 15 berarti 35, ya, 35% sampai dengan 40%, ya. Jadi rentangnya. Jadi kalau di total nanti tugas mandiri dan tugas kelompok itu sudah 50% dari penilaian A. Baru ditambah dengan ujian dengan semester dan ujian akhir semester masing-masing 25%, sehingga genap 100% dari mata kuliah. Sehingga diharapkan Anda tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan nantinya, ya, dan jangan lupa untuk dikumpulkan, ya, agar bisa kita koreksi, kemudian kita bisa sampaikan penilaiannya, gitu, ya, baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok. Kemudian kira-kira penilaiannya masih menggunakan penilaian di IPB, ya, A itu 80 sampai dengan 100, ya, dan seterusnya. Saya kira ini sudah dipahami bersama. Baik, itu kira-kira yang bisa disampaikan untuk pengenalan saja terkait dengan mata kuliah ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kita bisa dipahami kira-kira apa yang akan dilakukan sama satu semester ke depan, kapan saya bisa ikut kelas praktikum, gitu, ya. Jadi sudah disampaikan, ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami sehingga nantinya proses perkuliahan ini bisa berjalan lancar, gitu, ya. Jadi tidak ada kendala. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita masih punya waktu beberapa saat, silakan saja. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan rencana perkuliahan tadi, ataupun mungkin hal-hal lain, dipersilakan. Ada? Saya izin bertanya, Pak.
Ya, silakan. Siapa? Tasya. Mengenai new LMS tadi, ada enroll-nya nggak, Pak? Oh ya, untuk online ya, untuk yang online yang di itu, ya akan saya sampaikan enrollment key-nya. Untuk saat ini belum, karena materi ini kemarin kan kita rencananya itu men-switch gitu dari aplikasi remote sensing GIS yang sekarang diajarkan di semester 7. Ya. Nah, jadi ada satu mata kuliah yang mirip juga, karena ini kan K2020 ya. Sedangkan yang sebelumnya itu adalah masih menggunakan kurikulum 2014, di mana di sana itu ada mata kuliah yang namanya aplikasi remote sensing GIS. Nah, sebagian dari materi tersebut memang bersesuaian dengan topik ini. Nah, rencana awalnya kita akan menggunakan, ternyata tidak bisa seperti itu karena ternyata ada kelas yang overlap. Jadi kelas yang aplikasi itu menggunakan itu, nah kelas analisis spasial umumnya tidak bisa menggunakan materi yang sama karena tidak semua digunakan di kelas ini. Nah, sehingga rencananya saya akan dalam minggu ini, mudah-mudahan minggu depan itu sudah bisa diakses. Saya akan membuat akun baru untuk mata kuliah analisis spasial kebumian yang nanti tetap sama topiknya, diberikan topik 1 sampai dengan 14 gitu ya. Kemudian mahasiswa bisa mengakses di sini, dan tentu mahasiswa ada enrollment key-nya ya, karena bisa jadi terkait ujian bisa dilaksanakan online ataupun juga offline gitu ya. Karena kalau misalkan offline itu ya ada kelemahan dan kelebihannya, tapi kalau misalkan online itu banyak kemudahan yang bisa dilakukan, tidak hanya kami sebagai dosen, tapi juga mahasiswa gitu ya, untuk melakukan ujian. Atau kalau misalkan kita sepakat nanti ujian dilaksanakan secara offline, ya silakan saja. Berarti kita harus siapkan ruangan untuk ujian, karena tidak bisa ruang kuliah sekarang digunakan untuk ujian. Bagaimana bisa ujian Anda duduk berdekatan begitu ya, menaruh kertas saja susah gitu ya. Maka kita perlu cari ruangan yang sesuai, yang mampu menampung dengan jarak 1 meja atau 2 meja gitu ya, antara masing-masing mahasiswa dengan total 5 mahasiswa ini, sehingga bisa ditampung di situ. Begitu kira-kira Mbak, siapa tadi? Mbak Tasya ya? Baik, terima kasih, Pak. Baik, ada pertanyaan lagi? Kaila, ada pertanyaan? Atau Sifa Istiqomah, ada yang ingin ditanyakan? Muhammad Rodi Ardiansah, sehat ya semua ya? Ada yang pertanyaan? Ya, maaf, suara siapa? Bisa raise hand sehingga bisa, ini siapa yang tadi? Agak terputus seperti itu. Ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin perkuliahan kita bisa akhiri sampai di sini. Ya, mudah-mudahan paling tidak di pertemuan pertama ini, walaupun kita laksanakan secara online, itu memberikan gambaran kira-kira mata kuliah ini seperti apa yang akan dilakukan selama 1 semester ke depan. Ya, apa saja yang perlu dipersiapkan. Harapannya, saya kurang tahu apakah semua mahasiswa memiliki laptop. Kalau tidak, nanti bisa menggunakan, mungkin kita akan cek ada lab komputer ya di departemen. Mungkin kita bisa juga gunakan lab komputer untuk beberapa mahasiswa mungkin yang tidak memiliki akses ke laptop ya. Tapi kalau misalkan yang memiliki akses ke laptop, nanti dari asisten itu akan menyampaikan tools-tools apa saja yang perlu diinstal ya, sehingga proses praktikum itu dapat berjalan lancar ya. Semua sudah memiliki tools yang sama ya, sehingga levelnya juga sama. Nah, itu juga yang mendorong kami bahwa pelaksanaan praktikum itu mungkin kita akan coba sesuaikan. Karena apa? Karena kalau misalkan di kelas yang mungkin ditunjuk untuk pelaksanaan praktikum, nah itu sangat-sangat sulit itu dilakukan. Ya, Anda duduk berdempet begitu ya, artinya sangat rapat, itu sangat sulit untuk meletakkan laptop, dan di sana itu ruang kelas, tidak ada meja. Gitu ya. Jadi harusnya memang ada ruang praktikum, walaupun hanya meja saja. Nah, itu bisa kita gunakan seperti kelas-kelas pelatihan gitu ya. Jadi praktikum bisa dilakukan. Kalau misalkan hanya menggunakan kursi saja, nah itu agak riskan. Jadi suasana praktikum spasialnya itu tidak terasa karena kita duduk itu sangat sulit. Ya mungkin mudah-mudahan minggu depan sudah mulai stabil, karena ini minggu pertama, jadi ada beberapa hal yang sedang dipersiapkan baik di departemen termasuk juga di PB sepertinya.
Nah, sehingga mudah-mudahan minggu depan semua proses itu bisa berjalan lancar ya, atas dukungan juga teman-teman semua ya. Mohon bekerja sama sehingga nanti pelaksanaan perkuliahan itu bisa berjalan lancar. Baik, jika tidak ada topik yang ingin dibahas kembali ataupun tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri untuk perkuliahan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih. Terima kasih. Banyak. Banyak, Pak. Baik, terima kasih. Sekaligus saya